Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 25 Desember 2024, Hari Raya Natal. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 62, ayat 11 sampai dengan 12. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3, ayat 4 sampai dengan 7. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya, lalu membaringkannya di dalam balungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat Natal.
Ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudari kita, maka kita sedang berharap bahwa dia yang kita sapa dan salami itu mendapatkan sukacita, mendapatkan anugerah terindah, mendapatkan keselamatan karena yang diwartakan dan dihadirkan pada masa Natal adalah Immanuel, Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia. Natal merupakan peristiwa relasi, inkarnasi, dan selebrasi. Relasi berarti kita mensyukuri peristiwa hidup yang mendekatkan, mendamaikan, dan mengakrabkan komunitas sebagaimana dialami oleh para gembala, para sarjana, dan bahkan bala tentara surga. Inkarnasi berarti kita merayakan kasih yang menjelma, keterlibatan yang nyata, kepedulian yang menyentuh, dan kehadiran yang menghidupkan. Selebrasi berarti kasih Tuhan yang nyata itu membuat hidup kita penuh sukacita. Oleh sebab itu, kita merayakannya secara khas dan istimewa. Meskipun demikian, pada masa kini, selebrasi Natal seringkali kita lebih ingar-bingar karena pengaruh the invisible hand, yaitu kapitalisme. Peristiwa Natal dijadikan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Esensi Natal, yaitu kasih dan kepedulian, lama-lama meredup dan lenyap karena selebrasi dangkal, kehilangan makna. Natal mestinya menumbuhkan harapan meskipun di tengah bencana dan kesulitan, karena setiap orang mencari jalan baru, jalan damai, jalan kasih, jalan persaudaraan yang menghadirkan sukacita bagi banyak orang. Harapan terbesar kita adalah menjadi Natal yang nyata bagi sesama, karena kehadiran kita dirindukan dan didambakan. Kesederhanaan Natal. Malam ini adalah malam yang penuh kemuliaan. Kemuliaan yang diberitakan oleh para malaikat di Bethlehem kepada para gembala dan juga kepada kita, kepada semua orang di seluruh dunia. Ini adalah malam penuh sukacita, karena Allah yang Maha Kuasa dan kekal adalah Allah yang menyertai kita. Dia tidak jauh, kita tidak perlu mencarinya di surga. Dia dekat, Dia telah menjadi manusia sama seperti kita. Para gembala menemukan bahwa sebab seorang anak telah lahir bagi kita, dari Yesaya bab 9 ayat 5. Kemuliaan dan sukacita ini ditemukan oleh para gembala dalam tanda yang ditunjukkan oleh malaikat kepada mereka. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Diambil dari Lukas bab 2 ayat 12. Ini adalah tanda abadi untuk menemukan Yesus. Jika kita ingin merayakan Natal secara benar, kita perlu merenungkan tanda ini, kesederhanaan. Yesus tidak dilahirkan di istana yang megah, tetapi di kandang sederhana. Untuk menemukan Yesus, kita harus pergi ke sana, ke tempat di mana Dia berada. Kita harus bersujud, merendahkan diri. Bayi yang lahir di palungan menuntut kita untuk menjadi rendah hati. Misteri Natal mengundang pertanyaan dan kegelisahan kita, karena Natal merupakan misteri harapan sekaligus kesedihan. Dalam perayaan Natal terkandung kesedihan karena kita melihat cinta yang tidak diterima. Tidak ada satu pintu rumah pun yang terbuka untuk Yusuf dan Maria, sehingga Yesus dilahirkan di kandang dan ditidurkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saat ini pun ketidakpedulian yang sama dapat terjadi. Ketika Natal menjadi sebuah perayaan,
di mana tokoh utamanya adalah diri kita sendiri dan bukannya Yesus. Ketika lampu-lampu perdagangan membawa terang yang dibawa Putra Allah menjadi pudar. Ketika kita sibuk dengan pesta dan hadiah-hadiah Natal, serta lalai pada saudara-saudara kita yang terpinggirkan. Natal memiliki aspek pengharapan, karena di dalam kegelapan aspek kehidupan kita, terang Tuhan tetap bersinar dan menerangi hidup kita. Terangnya yang lembut tidak membuat kita takut. Allah yang mengasihi kita, Dia menarik kita kepada dirinya dengan kelembutannya. Dia lahir di Bethlehem, yang berarti rumah roti. Dengan cara ini, Ia seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa Ia dilahirkan sebagai roti bagi kita. Dia masuk ke dalam kehidupan untuk memberikan hidupnya kepada kita. Ia datang ke dunia untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Dengan demikian, ada benang merah yang menghubungkan palungan dan salib, di mana Yesus akan menjadi roh yang dipecah-pecahkan. Marilah kita masuk ke dalam kelahiran yang sesungguhnya bersama para gembala. Dengan kesederhanaan dan kerendahan hati, kita membawa kepada Yesus segala sesuatu yang ada pada diri kita, keterasingan kita, dan luka-luka kita yang belum disembuhkan. Di dalam Yesus, kita akan menikmati Natal yang sejati. Bersama para gembala, kita berhenti sejenak di depan palungan, di hadapan Yesus yang lahir sebagai roti hidup. Sambil merenungkan kasih-Nya yang tidak terbatas, marilah kita berkata kepadanya, "Terima kasih Yesus, Engkau telah lahir bagiku, dan Kau berikan hidupmu agar aku hidup dalam kepenuhan cinta-Mu." Tulisan oleh R.P. David Kristianto, Okarm. Marilah kita berdoa. Tuhan, sabda-Mu telah menjelma menjadi manusia untuk keselamatan kami. Semoga kami juga sungguh menjadi Natal bagi satu sama lain. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.